Hamas' use of hospitals is a systematic. Hamas terrorists operate inside hospitals precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. Israel targets terrorists, Hamas target Israeli civilians and Gazan civilians. Itu negara yang dari lahirnya sudah mengalahkan demikian banyak peradaban. Yunani dia kalahin, Romawi dia kalahin, Mesir dia kalahin. Siapa lagi tuh? Hitler dia kalahin. You name it lah. Masa dia nggak bisa ngalahin Hamas? Jadi buat dia itu, sekali dia diserang, dia akan serangnya balik. Ya, itu pernyataan Netanyahu kan gila, Bu. Dia akan ngebalas katanya lebih pedih daripada ya serangan. Ya pasti kan itu udah prinsip. Itu kita nggak bisa interfere, itu prinsip dia bernegara. Karena negara dia cuma segede pelok, dari lahirnya dihajar terus. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak, Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara. Semua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, IDF mengatakan Hamas menggunakan Rumah Sakit Indonesia untuk menyembunyikan basis teror. Badan Amal Indonesia menuduh Israel mencari alasan untuk menyerang pusat kesihatan setelah tentara memberikan bukti bahawa bangunan tersebut dibangun di atas terowongan dan di samping landasan peluncuran roket. Indonesia pada hari Selasa membantah klaim Israel bahawa sebuah rumah sakit yang dibangun di Gaza dengan dana Indonesia terletak di atas jaringan terowongan Hamas dan terletak di dekat landasan peluncuran serangan roket. Rumah sakit yang terletak di Beit Lahia di utara Gaza ini dibangun menggunakan dana amal Indonesia. Good evening. Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza. And Hamas is using it for its terror infrastructures. The information I will share here today has also been shared with the members of the intelligence community. We have given them all the materials and more than you will be seeing here, and they all have accepted it. Together with further classified materials that show more concrete evidence, both relating to hospitals being used as terror infrastructures and the status of fuel. I want to start with Shifa Hospital, located in Gaza City, the biggest hospital in Gaza. This is the Shifa Hospital. You can see where it locates in Gaza City, the largest hospital in Gaza. It has over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red marks that you've seen before and you'll see later are red marks of buildings that are involved with Hamas, and we know it, and we have the proofs that they are with involvement of Hamas. Hamas is cynically using hospitals and as a shield for its underground terror complex. I want to explain. There is an underground metro tunnels in Gaza City, not just in Gaza City. Usually it's based next to
next to unique sites or sensitive sites, not just the hospital, but other sites, as mosques, etc., etc., UNRWA places, hospital, schools, etc., etc. This is a philosophy of Hamas, and Shifa is one of them. Explaining map. The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using, meaning he does his command and control in different departments of the hospital, like the Röntgen room and others. He uses these places in order to do command and control for terror activities, launching rockets, etc., etc. It is here in Shifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. We'll show it now in a map. This is an illustration of Shifa Hospital and the underground facilities. I want to repeat, this is only an illustration. We will not share here the true material. We will not share here the true material that we have in our hands. This is only an illustration. Right now, terrorists move freely in Shifa Hospital and other hospitals in Gaza. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there after the massacre of October 7th. Hamas uses Shifa Hospital as a shield for Hamas terror infrastructure. Hamas wages war from hospitals. By operating from these hospitals, Hamas not only endangers the lives of Israelis, civilians, but also exploit innocent Gazan civilians as human shield. Shifa is not the only hospital, it is one of many. Hamas' use of hospitals is systematic. Hamas terrorists operate inside hospitals precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. Israel targets terrorists, Hamas target Israeli civilians and Gazan civilians. Israel itu negara yang dari lahirnya sudah mengalahkan demikian banyak peradaban. Yunani dia kalahin, Romawi dia kalahin, Mesir dia kalahin. Siapa lagi tuh? Hitler dia kalahin. You name it lah. Masa dia nggak bisa ngalahin Hamas? Jadi buat dia itu, sekali dia diserang, dia akan serangnya balik. Ya, itu pernyataan Netanyahu kan gila, Bu. Dia akan ngebalas katanya lebih pedih daripada ya serangan. Ya pasti kan itu udah prinsip. Itu kita nggak bisa interfere, itu prinsip dia bernegara, karena negara dia cuma segede pelok dari lahir. Ini membuka pintunya pada tahun 2015. Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan fasilitas yang dibangun oleh bangsa Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan melayani kebutuhan medis masyarakat Palestin di Gaza, kata Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangannya, Selasa. Pernyataan itu muncul sehari setelah juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan Rumah Sakit Indonesia dibangun oleh Hamas di lokasi yang berada di atas jaringan terowongan Hamas untuk menyembunyikan benteng bawah tanah. Hamas secara teratur membangun Rumah Sakit Indonesia untuk menyamarkan infrastruktur teror bawah tanahnya, katanya dalam penjelasannya kepada wartawan asing. Dia juga mengatakan Hamas menggunakan daerah terdekat sebagai pangkalan untuk meluncurkan roket ke Israel, merujuk pada apa yang dia katakan adalah gambar udara yang menunjukkan peluncur roket beberapa puluh meter dari kompleks tersebut. Iqbal membantah klaim bahawa rumah sakit tersebut, seperti pusat kesihatan lainnya di Gaza yang dilanda perang, saat ini merawat pasien jauh melebihi kapasitasnya. Badan Amal Indonesia yang mengoperasikan rumah sakit tersebut, MERC, juga membantah fasilitas tersebut digunakan oleh Hamas. Apa yang dituduhkan Israel kepada kami bisa menjadi prasyarat bagi mereka untuk melancarkan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza, kata kepada MERC Sarbini Abdul Murad di Jakarta, Senin,
Tuduhan IDF adalah prasyarat untuk membenarkan serangan terhadap kami, oleh kerana itu kami perlu menghilangkan prasangka tersebut, tambah Murad. Israel telah berulang kali memberikan bukti yang menunjukkan bahawa rumah sakit dan infrastruktur sipil lainnya digunakan oleh agen Hamas untuk melindungi mereka dari serangan Israel. Israel telah terlibat dalam perang melawan Hamas, kelompok teror yang menguasai jalur Gaza, selama sebulan terakhir sejak pembantaian 7 Oktober di Israel Selatan. Pada pagi hari tanggal 7 Oktober, sekitar 3.000 teroris Hamas melintasi perbatasan Gaza menuju Israel, membantai 1.400 orang dan menyandera sedikitnya 240 orang. Serangan gencar dilakukan di bawah kedok ribuan roket yang ditembakkan ke kota-kota Israel. Sebahagian besar dari mereka yang tewas ketika orang-orang bersenjata merebut komunitas perbatasan adalah warga sipil, termasuk bayi, anak-anak dan orang tua. Seluruh keluarga dieksekusi di rumah mereka, dan lebih dari 260 orang dibantai di sebuah festival di luar ruangan, banyak di antaranya di tengah aksi kebrutalan mengerikan yang dilakukan para teroris. Sebagai tanggapan, Israel berjanji untuk melenyapkan Hamas dari Gaza, tempat kelompok tersebut berkuasa sejak 2007, dan menghancurkan infrastrukturnya. IDF telah menargetkan semua wilayah di mana Hamas beroperasi, dan dalam upaya untuk meminimalkan korban sipil, mereka telah berulang kali mendesak warga Gaza untuk mengevakuasi bahagian utara wilayah tersebut, tempat sebahagian besar pertempuran terjadi. Menurut Kementerian Kesihatan yang dikelola Hamas, lebih dari 10.000 orang telah terbunuh sejak 7 Oktober, 4.000 di antaranya adalah anak-anak. Namun, jumlah ini tidak dapat diverifikasi secara independen dan diyakini mencakup anggota Hamas dan kelompok teror lainnya yang memerangi Israel, serta warga sipil yang terbunuh oleh roket yang gagal ditembakkan milik kelompok tersebut yang jatuh di jalur Gaza. Kasus Rumah Sakit Indonesia bukanlah pertama kalinya IDF mengungkap bukti bahawa Hamas menggunakan rumah sakit dan pusat kesihatan sebagai pusat operasional. Pada tanggal 27 Oktober, IDF menunjukkan bukti foto dan audio bahawa agen Hamas menggunakan rumah sakit Shifa di kota Gaza sebagai basis operasional utama mereka. Hamas secara keliru menyalahkan Israel atas ledakan di rumah sakit Al-Ahli di kota Gaza pada 17 Oktober. Bukti yang dikumpulkan oleh Israel, Amerika Serikat, dan kantor berita menunjukkan bahawa hal ini disebabkan oleh rudal Jihad Islam Palestina yang gagal menembak. Itu saudara gereja YouTube yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih belajar dan belajar lagi tentang firman Tuhan, tapi saya percaya saudara memahami apa dan tujuan dari video ini. Tetap kita terus berdoa berkat untuk Israel dan untuk perdamaian. Dan kalau video sangat memberkati saudara, saudara gereja YouTube cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus Maha Besar. Yesus Maha Besar, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Cukup ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia, pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube.
yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita Nomor Bank BRI 0421010034205666 dengan menulis P8. Artinya program ke-8 Gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di Gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.